Area SMP 9 Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Senin pagi disegel warga. Akibatnya ratusan siswa sempat tidak bisa memasuki area sekolah. Sementara itu di Kota Kediri, Jawa Timur, pengosongan rumah warga Perumahan Persada Sayang untuk perluasan rumah sakit pemerintah Provinsi Jawa Timur diwarnai aksi penolakan mahasiswa dan juga warga. Semuanya tunggu dulu. Semuanya berhenti, masih nunggu. Pengosongan rumah warga di Perumahan Persada Sayang di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur diwarnai penolakan oleh warga dan mahasiswa Senin siang. Mahasiswa terlibat adu mulut dengan anggota Satpol PP. Seorang mahasiswi histeris dan nyaris pingsan saat petugas hendak melakukan pengosongan. Direktur Rumah Sakit Daha Husada, Darwan Priyono mengatakan pengosongan puluhan rumah warga dilakukan untuk perluasan Rumah Sakit Daha Husada. Pihaknya sudah menyampaikan surat pemberitahuan dan peringatan, tetapi warga berkeras hingga akhirnya dilakukan pengosongan paksa. Sementara itu, kuasa hukum warga Agustinus Juliando menyebut seharusnya pengosongan rumah warga ditangguhkan. Pihaknya sudah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Kediri dan sidang perdana akan digelar pada Rabu. Puluhan mahasiswa yang membela warga juga sempat bersih tegang saat negosiasi dengan Pemprov Jawa Timur dilakukan. Murid dan guru SMP Negeri 9 Kota Parepare ini tak bisa berbuat apa-apa saat sejumlah warga menyegel sekolah Senin pagi. Pintu utama dan pintu samping digembok oleh warga yang mengaku sebagai ahli waris lahan sekolah. Setelah berkoordinasi dengan pihak Disdikbud, anggota Satpol PP akhirnya membuka gembok. Penyegelan mengganggu aktivitas belajar termasuk upacara bendera. Menurut Kepala Disdikbud Kota Parepare, lahan bangunan SMPN 9 merupakan aset daerah dengan bukti sertifikat. Ia berharap warga yang merasa menjadi ahli waris membuktikannya lewat jalur hukum. Tim Liputan CNN Indonesia. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka bentrokan 2 kelompok yang terjadi pada Minggu malam. Sementara itu pada Senin siang, perwakilan kedua kelompok yang terlibat bentrok berdamai. Senin siang, perwakilan supporter Brajamusti dan perwakilan perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Trate PSHT Bantul dan Kota Yogyakarta berdamai di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu isi perjanjian damai adalah seluruh anggota PSHT dari berbagai daerah dilarang masuk ke Kota Yogyakarta. Sementara perwakilan supporter Brajamusti juga meminta anggotanya untuk menahan diri. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Nuredi Irwansyah Putra, 9 orang terluka akibat tawuran. Hingga Senin, polisi sudah menetapkan 3 orang tersangka dan masih memeriksa 352 orang yang diduga pelaku bentrokan. Tidak ada korban yang mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian terkait dengan luka-luka, kami masih melakukan pendataan karena yang terdata pada saat ini ada 9 yang luka-luka, dan kami juga masih melakukan pendataan apakah ada masyarakat lain atau kelompok lain yang juga menderita luka-luka, dan untuk kerusakan juga kami masih melakukan pendataan. Minggu malam, tawuran terjadi di beberapa lokasi di Kota Yogyakarta. Keributan terjadi di sekitar Balai Kota Jogja di Jalan Kenari, kemudian ke Jalan Kusumanegara hingga ke sekitar Jalan Taman Siswa. Imbas kejadian ini, polisi terpaksa menutup sebagian Jalan Kusumanegara. Berdasarkan informasi dari media sosial BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Minggu malam pukul 9:30 terdapat 8 korban luka. Mereka dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Polisi menduga tawuran dipicu oleh balas dendam terhadap anggota PSHT di Jalan Parangtritis, Bantul pada 28 Mei lalu. Upaya negosiasi antara Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Suwondo Nainggolan dengan salah satu kelompok juga dilakukan. Setelah 2 jam, polisi bisa meredam bentrokan. Sementara itu, dikutip dari detik.com, ruas Jalan Sultan Agung hingga ke Jalan Saidan yang sempat ditutup dibuka kembali pada Minggu malam pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Senin dini hari, dari pantauan CCTV di sejumlah lokasi di Kota Yogyakarta,
kondisi jalan sudah kembali lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.